Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tefur Nur dari TI 5A dengan NIM 2302029. Sini saya akan jelaskan kertas kerja saya buatkan PPT. Pertama, ini judulnya Perancang bangun sistem stop kontak pintar dengan suara berbasis IoT. Sudah tugas akhir, nama Muhammad Tefur Nur, email muhammadtefurnur@gmail.com, dosen pembimbing Heni Indriani, STMMM.com, terus keilmuan Internet of Things dan kecerdasan buatan. Selanjutnya, formulasi tugas akhir. Jadi untuk tema stop kontak pintar berbasis IoT, terus subjeknya pengendalian perangkat listrik dengan suara, terus objek atau variabelnya stop kontak pintar modul IoT perintah suara, terus kata aktifnya rancang bangun. Untuk metodenya prototype development method. Pertama, ini ada ikhtisar usulan. Ikhtisar usulan memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan tugas akhir. Permasalahan yang diangkat adalah keterbatasan stop kontak konvensional, dengan solusi yang diusulkan adalah stop kontak pintar berbasis IoT dengan kendali suara. Metode penelitian disusun secara sistematis mulai dari studi pustaka hingga pengujian sistem. Luaran yang diharapkan berupa prototipe stop kontak pintar dan dokumentasi teknis yang lengkap. Ikhtisar ini bertujuan agar dosen dapat memahami arahan penelitian secara singkat namun menyeluruh. Next, latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari kondisi penggunaan stop kontak konvensional yang masih bersifat manual dan pasif. Dalam praktiknya, pengguna sering lupa mematikan perangkat listrik yang dapat menyebabkan pemborosan energi dan potensi bahaya keselamatan. Di sisi lain, perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT dan sistem smart home telah memungkinkan perangkat listrik untuk dikendalikan secara jarak jauh dan otomatis. Namun, penerapan teknologi tersebut pada perangkat dasar seperti stop kontak masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan stop kontak pintar yang lebih praktis, aman, dan mudah digunakan melalui kendali suara. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah dari usulan topik ini itu disusun dalam bentuk pernyataan penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan tugas akhir. Pernyataan tersebut mencakup bagaimana merancang stop kontak pintar berbasis IoT, bagaimana mengimplementasikan kendali suara sebagai media input, serta bagaimana kinerja dan keandalan sistem dalam mengendalikan perangkat listrik. Perumusan masalah ini membantu membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap fokus dan terarah. Selanjutnya, tujuan tugas akhir. Tujuan tugas akhir dirumuskan secara singkat dan jelas agar selaras dengan topik yang diusulkan. Tugas utama penelitian ini adalah merancang dan membangun stop kontak pintar berbasis IoT dengan kendali suara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji kinerja sistem yang telah dibangun guna memastikan sistem dapat bekerja dengan baik sesuai fungsinya. Selanjutnya, luaran tugas akhir. Luaran tugas akhir ini tidak hanya berupa buku laporan, tetapi juga hasil nyata dari penelitian. Luaran tersebut meliputi prototipe stop kontak pintar berbasis IoT, diagram rangkaian dan alur sistem program pada microcontroller, serta hasil pengujian sistem. Luaran ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian atau pengembangan sistem smart home selanjutnya. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengembangan stop kontak pintar berbasis IoT dalam bentuk prototipe. Sistem dirancang untuk penggunaan rumah tangga dengan fungsi dasar menghidupkan dan mematikan aliran listrik melalui melalui kendali suara. Pembahasan difokuskan pada aspek perancangan dan pengujian sistem, bukan pada implementasi skala industri. Next, batasan masalah. Batasan masalah ditetapkan agar penelitian tidak melebar dan tetap sesuai dengan waktu serta kemampuan yang tersedia. Penelitian ini tidak membahas produksi massal, sertifikasi kelistrikan, analisis biaya, maupun keamanan jaringan IoT secara mendalam. Dengan adanya batasan ini, penelitian dapat dilakukan secara lebih fokus dan terarah. Next, metodologi penelitian. Metodologi penelitian disusun secara bertahap dan sistematis. Tahapan dimulai dari studi pustaka,
untuk memperoleh landasan teori. Dilanjutkan dengan analisis kebutuhan sistem. Setelah itu, dilakukan perancangan sistem, implementasi prototipe, dan pengujian sistem agar tugas akhir sistem tahap tugas akhir adalah evaluasi hasil pengujian serta penyusunan laporan tugas akhir. Next, flowchart metodologi. Flowchart metodologi digunakan untuk menggambarkan alur penelitian secara visual. Dalam diagram ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan penelitian saling berkaitan dan dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir. Flowchart membantu mempermudah pemahaman alur kerja penelitian. Jadwal pelaksanaan. Rencana pelaksanaan tugas akhir selama 6 bulan. Setiap tahap penelitian telah diberikan alokasi waktu sesuai dengan metodologi yang digunakan. Dengan adanya jadwal ini diharapkan pelaksanaan tugas akhir dapat berjalan secara terencana dan selesai tepat waktu. Selanjutnya, pustaka rujukan utama. Pustaka rujukan utama yang digunakan berasal dari jurnal dan buku ilmiah yang berkaitan dengan Internet of Things, stop kontak pintar, microcontroller ESP32, dan kendali suara. Referensi yang digunakan sebagai landasan teori dan teknis dalam perancangan, implementasi, serta pengujian sistem. Ini daftar pustakanya. Ya mungkin cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Firza Zaki dengan NIM 2302004 dari program studi D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan tentang proyek yang saya buat, yakni rancang bangun sistem kendali listrik jarak jauh berbasis Bluetooth dan menggunakan microcontroller Arduino. Untuk latar belakang pada masalah ini, perkembangan teknologi otomasi dan Internet of Things atau IoT mendorong kebutuhan akan sistem kendali listrik yang lebih efisien, aman, dan mudah digunakan. Sistem kendali listrik jarak jauh memungkinkan pengguna mengontrol peralatan listrik tanpa kontak langsung, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan. Bluetooth dipilih sebagai media komunikasi karena memiliki konsumsi daya rendah, biaya implementasi yang relatif murah, serta kompatibilitas tinggi dengan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan microcontroller Arduino sebagai platform prototipe, sistem kendali listrik berbasis Bluetooth dapat dirancang secara sederhana, fleksibel, dan siap diimplementasikan sebagai solusi kendali listrik jarak dekat. Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem kendali listrik jarak jauh berbasis Bluetooth menggunakan microcontroller Arduino yang mampu bekerja secara andal dan aman. Selain itu, perlu dikaji bagaimana kinerja komunikasi Bluetooth terhadap waktu respon dan kestabilan sistem pada kondisi penggunaan nyata. Untuk tujuan penelitian yang saya terapkan, tujuan penelitian yang akan saya buat, pertama, penelitian ini menunjukkan ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem kendali listrik jarak jauh berbasis Bluetooth menggunakan microcontroller Arduino. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja sistem kendali listrik berdasarkan waktu respon dan kestabilan komunikasi Bluetooth. Di sini ada 4 ruang lingkup, yakni ada Arduino dan Bluetooth HC05, kendali on-off peralatan listrik tanpa internet atau cloud, dan pengujian fungsional dan respon. Penelitian ini dibatasi pada perancangan dan pembuatan sistem kendali listrik jarak jauh berbasis Bluetooth menggunakan microcontroller Arduino dengan fungsi kendali on-off peralatan listrik. Sistem hanya menggunakan komunikasi Bluetooth lokal tanpa koneksi internet atau layanan cloud, serta pengujian difokuskan pada fungsi kendali stabilan koneksi dan waktu respon sistem. Metodologi penelitian yang digunakan yakni adalah rancang bangun yang meliputi tahap studi pustaka, studi lapangan, perancangan sistem perangkat keras dan perangkat lunak, implementasi sistem, serta pengujian dan evaluasi kinerja sistem kendali listrik berbasis Bluetooth. Sini ada diagram sistem project yang akan saya buat, di mana di sini ada pengguna akan memberikan perintah on-off ke aplikasi yang akan dibuat rencananya. Terus data kembali ke Bluetooth HC05. Data serial ke Arduino Uno, sinyal kendali modul relay. Modul relay sinyal kendali dikirimkan ke modul relay. Di modul relay itu bisa menghubungkan hubung dan putus arus. Ini ada beban listrik seperti contoh mungkin ada lampu, kipas atau peralatan AC apapun itulah. Nanti outputnya di situ.
Untuk planning dari project yang gue buat yakni pertama ada luaran tugas akhir sebagai prototipe sistem, laporan TA, dokumentasi, dan SOP. Untuk jadwal penelitian direncanakan itu bulan Februari sampai Juli 2026, insya Allah. Kesimpulan atau penutup dari proyek yang saya buat yakni melalui tugas akhir ini diharapkan dapat dihasilkan sistem kendali listrik jarak jauh berbasis Bluetooth menggunakan microcontroller Arduino yang berfungsi dengan baik dan siap diimplementasikan. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan kemudahan, keamanan, dan efisien dalam pengendalian peralatan listrik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Al-Hanif. Saya akan mempresentasikan proyek pratea saya yang berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Ruangan berbasis Arduino dan Android. Selanjutnya, latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada bidang Internet of Things atau IoT memungkinkan proses pemantauan kondisi lingkungan dilakukan secara otomatis dan real time. Salah satu parameter lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan penghuni ruangan adalah suhu dan kelembapan udara. Kondisi suhu dan kelembapan yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap kinerja dan keawetan peralatan elektronik yang berada di dalam ruangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan yang terintegrasi dengan perangkat mobile. Pemanfaatan Arduino sebagai pengendali utama yang dikomunikasikan dengan aplikasi Android diharapkan mampu menghasilkan sistem monitoring yang sederhana, efisien, dan mudah digunakan. Sistem ini diharapkan membantu pengguna dalam memantau kondisi suhu dan kelembapan ruangan secara real time sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisien dalam pengelolaan lingkungan ruangan. Selanjutnya, untuk permasalahan yang pertama, tidak tersedianya sistem monitoring suhu dan kelembapan yang praktis. Yang kedua, sulit mengetahui kondisi ruangan secara real time. Yang ketiga, pemantauan manual tidak efisien dan tidak akurat. Yang keempat, kurangnya integrasi antara perangkat monitoring dan smartphone. Untuk tujuan tugas akhir, yang pertama merancang sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan. Yang kedua, mengimplementasikan Arduino sebagai pengelola data sensor. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi Android untuk monitoring real time. Yang keempat, menguji kinerja dan akurasi sistem monitoring. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya untuk monitoring, bukan pengendalian otomatis. Yang kedua, parameter yang dipantau, suhu dan kelembapan. Yang ketiga, tidak terintegrasi dengan database cloud. Yang keempat, pengujian dilakukan pada skala prototype. Selanjutnya, ruang lingkup sistem. Yang pertama, lokasi ruang tertutup, contohnya kelas, lab, kantor. Yang kedua, perangkat keras Arduino, sensor THT11 atau THT22. Yang ketiga, perangkat lunak seperti aplikasi Android. Yang keempat, metode komunikasi Bluetooth atau Wi-Fi. Yang selanjutnya, metodologi penelitian. Metodenya Rapid Application Development atau RAD. Tahapannya, yang pertama studi literatur, yang kedua requirement planning, yang ketiga user design, yang keempat construction, yang kelima pengujian dan evaluasi, yang keenam penyusunan laporan. Selanjutnya, arsitektur sistem. Yang pertama, sensor THT membaca suhu dan kelembapan. Yang kedua, Arduino mengelola data sensor. Yang ketiga, data dikirim ke Android melalui Bluetooth atau Wi-Fi. Yang keempat, aplikasi Android menampilkan data real time. Selanjutnya, perangkat keras. Yang pertama, Arduino Uno atau Arduino Compatible. Yang kedua, sensor THT11 atau THT22. Yang ketiga, modul komunikasi Bluetooth Wi-Fi. Yang keempat, kabel jumper dan sumber daya. Selanjutnya, perangkat lunak. Yang pertama, Arduino IDE. Yang kedua, aplikasi Android. Yang ketiga, sistem komunikasi data. Yang keempat, antarmuka pengguna sederhana. Selanjutnya, pengujian sistem. Yang pertama, pengujian sensor suhu dan kelembapan. Yang kedua, pengujian komunikasi data. Yang ketiga, pengujian aplikasi Android. Yang keempat, pengujian keakuratan dan stabilitas sistem. Selanjutnya, untuk jadwal pelaksanaan seperti ini. Untuk selanjutnya, luaran yang dihasilkan. Yang pertama, prototype alat monitoring suhu dan kelembapan. Yang kedua, aplikasi Android. Yang ketiga, dokumentasi sistem. Yang keempat, laporan tugas akhir. Selanjutnya, untuk kesimpulan, sistem monitoring dapat membantu pemantauan kondisi ruangan Arduino dan Android efektif untuk sistem monitoring real time
Metode RAD mempercepat pengembangan sistem diharapkan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir, usulan tugas akhir program studi D3 Teknik Mesin dan Teknik Informatika Politeknik Purbaya Januari 2026. Perkenalkan, nama saya Faiz Salman, NIM 2302, program studi D3 Teknik Informatika, kelompok ilmuwan Internet of Things dan kecerdasan buatan AI. Nama dosen pembimbing saya Ibu Henny Indriani. Selanjutnya topik usulan. Topik ini dipilih karena mencerminkan kegiatan penelitian dan pembangunan yang berorientasi pada implementasi algoritma kecerdasan buatan dalam sistem nyata menggunakan metode kolaboratif filtering, menunjukkan bahwa tugas akhir ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi menghasilkan sebuah perwarupa sistem rekomendasi yang dapat diuji langsung oleh mahasiswa. Subjek penelitian ini adalah menu makanan kantin, yang merupakan kebutuhan vital harian mahasiswa di lingkungan kampus. Subjek dalam tugas akhir ini adalah menu makanan kantin yang merupakan layanan dasar bagi mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Pemilihan topik ini didasarkan pada peran vital kantin sebagai fasilitas publik pendukung aktivitas akademik. Melalui pendekatan artificial intelligence atau yang sering disebut juga AI, sistem ini dikembangkan untuk menjadi solusi cerdas dalam mempersonalisasi layanan kantin yang selama ini masih bersifat konvensional. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan metode kolaboratif filtering untuk sistem rekomendasi makanan pada lingkungan kantin kampus. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada restoran atau layanan makanan komersial, penelitian ini menggunakan data preferensi mahasiswa secara langsung dengan mempertimbangkan keterbatasan harga dan variasi menu harian. Sistem yang dikembangkan tidak hanya memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan. Ikhtisar usulan tugas akhir. Kantin merupakan salah satu fasilitas penting yang menunjukkan aktivitas akademik mahasiswa. Beragamnya pilihan makanan yang tersedia seringkali membuat mahasiswa mengalami kesulitan dalam menentukan menu yang sesuai dengan preferensi, anggaran, dan waktu makan. Selain itu, keterbatasan informasi terkait rekomendasi makanan yang sesuai dengan selera masing-masing mahasiswa menyebabkan proses pemilihan makanan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pembangunan sistem rekomendasi makanan kantin di kampus menggunakan metode kolaboratif filtering. Metode ini bekerja dengan menganalisis kesamaan preferensi antar pengguna berdasarkan riwayat penilaian atau pilihan makanan, sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi menu yang relevan bagi setiap mahasiswa. Sistem yang diusulkan tidak hanya memanfaatkan data rating makanan, tetapi juga mempertimbangkan faktor pendukung seperti harga menu, waktu makan, serta ketersediaan makanan kantin. Selain itu, sistem dirancang untuk mengatasi permasalahan cold start pada mahasiswa baru dengan memberikan rekomendasi awal berdasarkan pada pengguna yang memiliki karakteristik serupa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan makanan secara lebih cepat dan tepat, serta memberikan manfaat bagi pengelola kantin dalam memahami pola konsumsi mahasiswa. Dengan demikian, sistem rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pengguna dan efisien layanan kantin di lingkungan kampus. Selanjutnya, latar belakang. Penelitian ini penting masyarakat kampus saat ini membutuhkan solusi yang lebih efisien dan praktis dalam mengelola aktivitas harian, termasuk pemilihan makanan selama ini. Pemilihan menu masih dilakukan secara manual berdasarkan ingatan atau pengamatan sekilas, yang rawan menyebabkan ketidakefektifan waktu. Implementasi sistem rekomendasi ini sangat relevan bagi seluruh pengguna kampus yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan kemudahan akses informasi tanpa harus mengeksplorasi seluruh stand secara fisik. Urgensi topik ini semakin tinggi sering dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang mulai menjadi kebutuhan umum dalam personalisasi pengalaman pengguna. Permasalahan diatasi dengan memanfaatkan riwayat rating mahasiswa dan menghitung kedekatan selera pengguna untuk memberikan saran menu terbaik secara otomatis. Meskipun sistem digital di kampus mulai berkembang, sebagian besar layanan kantin masih bersifat pasif dan belum memiliki kemampuan otomatisasi rekomendasi yang cerdas. Di zaman modern ini, pilihan tempat makanan yang ada sangat banyak, berbagai fasilitas dan jenis makanan, dan harga yang ditawarkan. Melihat dari jumlah tempat makan yang sangat banyak, dibutuhkan sistem rekomendasi yang dapat menyaring informasi berdasarkan kebutuhan. Sistem tersebut memberikan rekomendasi makanan yang sesuai dengan keinginan pengguna. Ada beberapa metode atau teknik yang digunakan dalam sistem rekomendasi. Setiap metode disesuaikan dengan permasalahan dalam menghasilkan sebuah informasi yang sesuai. Belka dan Plotnik 2024 menyatakan metode ini atau pendekatan yang dipilih
pada sistem rekomendasi bergantung pada permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik rekomendasi yang berbeda-beda digunakan untuk aplikasi yang berbeda. Dasar suatu tujuan dan objektif dari sebuah aplikasi. Beberapa metode yang sering digunakan dalam sistem rekomendasi antara lain content-based recommendation, collaborative-based recommendation, hybrid-based recommendation, dan beberapa ada yang metode lainnya. Content-based recommendation adalah hasil dari penelitian penyaringan informasi dalam sistem berbasis konten, sistem preferensi, dan kendala jika ada. Informasi ini digabungkan dengan log interaksi user sebelumnya untuk membangun profil pengguna. Sarda M 2007. Sistem menggunakan informasi profil user kemudian mengocokkannya dengan informasi tentang produk yang telah tersimpan di database. Namun, menurut Li King dan Kim Byung-man 2002, sistem rekomendasi berbasis konten ini memiliki kelemahan penyaringan berbasis konten, sulit menghasilkan rekomendasi yang terduga atau sering disebut serendipitous recommendation. Karena semua informasi dipilih dengan rekomendasi berdasarkan konten dan reliable, tidak adanya ide, pendapat, serta masukan dari pengguna sebelumnya sulit dianalisis oleh komputer sehingga untuk user pemula memakai sistem ini secara efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun arsitektur sistem rekomendasi makanan kantin menggunakan metode kolaboratif filtering. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma kemiripan selera mahasiswa dalam mengandalkan daftar menu rekomendasi. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi dan kinerja sistem dalam memprediksi preferensi makanan mahasiswa di kampus. Yang keempat itu ada bagaimana tingkat keandalan sistem rekomendasi dalam memberikan saran yang relevan untuk pengguna sehari-hari.